cinta dibangun di tengah-tengah keluarga. Disitulah arti yang kita pahami sesungguhnya. Saat ini kami menghantarkan kedua anak kami untuk menerima pemberkatan kudus dari Tuhan. Saya, Ibunda Suwati, dalam terima Engkau dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, suka maupun duka. Saya berjanji akan menjaga kekudusan kawanan kita sampai Allah memisahkan melalui kematian. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. So you can make it out. Now I know that you're alright. So blue, like a rose in a riverbed. Duku tanda ho Dang boy hugabu siro haki Jatuh cinta tuho hasiaku. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Rohul Kudus. Ku berbahagia yakin teguh, kita nyanyikan bersama. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang punya kehidupan kami, Bapa yang maha kuasa, kami hadir ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini, mengucapkan syukur dan terima kasih kami karena Tuhan telah membangunkan kami dari istirahat tidur kami, dan Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di rumah keluarga besar Surga Timurgana pada pagi hari ini. Bapa tahu apa rencana kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua rencana-rencana kami. Kami mau mengantarkan anak kami pemberkatan pernikahan di hotel dan hotel. Tuhan menyertai kami. Tuhan jauhkan semua halangan-halangan kuasa iblis setan, kuasa virus corona daripada kami, sehingga kami sampai di tempat tujuan di dalam keadaan damai dan sejahtera. Dan rencana kami sungkem di rumah ini dan bertukar bunga. Tuhan menyertai dan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja, karena Tuhan segala-galanya di dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa dari kesalahan dan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih darat dan rahmat besertaku. Pasrah sempurna nikmat penuh, kita angkat pujian kita. Iri dan benci tak pernah berhenti mengampuni, menabur kasih tanpa pamrih. Tawa dan air mata lalui bersama, berbagi beban dan pengharapan, menjadi sahabat yang sejati, menaruh kasih di setiap waktu. Berdua lebih baik dari sendiri, kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang patah dalam kasih Tuhan. Tak lagi hidup untuk diri sendiri, berbagi kasih seperti kasih yang Yesus beri, sahabat yang sejati. Tawa dan air mata lalui bersama, berbagi beban dan pengharapan, menjadi sahabat yang sejati, menaruh kasih di setiap waktu. Berdua lebih baik dari sendiri, kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang patah dalam kasih Tuhan. Tak
lagi hidup untuk diri sendiri, berbagi kasih seperti kasih yang Yesus beri, sahabat yang sejati. Berdoa lebih baik dari sendiri, Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat yang patah dalam kasih Tuhan. Tak lagi hidup untuk diri sendiri, berbagi kasih seperti kasih yang Yesus beri, sahabat yang sejati. Mari kita sambut pengantin untuk memasuki ruangan. Kami keluarga Daphne Masukar Hati Theodorus dan keluarga Raiki Nikata Berlu Subakti sangat berbahagia atas rencana pemberkatan anak kami. Dan saat ini kami menghantarkan kedua anak kami untuk menerima pemberkatan kudus dari Tuhan. Kami memohon Majelis Jemaat Unggun Pasar itu agar dapat melayani ibadah pemberkatan ini. Kami juga sangat bersukacita atas keinginan mempelai berdua menerima pemberkatan kudus, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami akan melayani ibadah pemberkatan ini. mulai ibadah pemberkatan perkawinan saudara kita, Daphne dan Raiki. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kebaktian pemberkatan perkawinan ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus
yang mempersatukan keluarga orang-orang percaya. Pertolongan-Mu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 392. Pembacaan Alkitab bagian pertama diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21. Kita akan membacanya secara responsoria berganti-gantian sesuai dengan liturgi yang ada pada kita. Mari kita baca 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan 21. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya.
Kita memohon kekuatan dari Allah kita lewat doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, yang menetapkan dan merancang kehidupan rumah tangga, kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah yang ajaib seperti Engkau, yang peduli kepada setiap kami dalam segala hal. Kami bersyukur Bapa atas rancangan yang indah yang Kau sediakan bagi setiap kami. Khususnya pada saat ini, kami sungguh-sungguh dapat melihat kasih setia Tuhan yang sudah mempertemukan keluarga Devmin dan juga keluarga Raiki. Ini semua adalah berkat Tuhan. Dari Pulau Sumatera sampai ke Sulawesi, sungguh-sungguh terasa bagaimana tangan Tuhan yang kuat mempertemukan dan mempersatukan keluarga ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang indah dalam hidup kami, dan kami bersyukur untuk itu. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan sabda. Kiranya Tuhan yang bersabda bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, baik hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu dan jemaat-Mu yang mendengar dan memahami, dan kami akan bersama untuk melakukan firman-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini, Kidung Agung 4 ayat 8 sampai 16, demikian firman Tuhan. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon, turunlah dari puncak Amanah, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang Singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kecapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasih-Mu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyak-Mu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat, bunga pacar dan narwastu. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta berbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Sedemikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Salam pengantin berdua. Salam pengantin berdua. Oke, mantap. Yakin kita ya, mereka sehati. Salam bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Kami memberi sapaan dalam bahasa Karo. Ibu-ibu, bapak yang berasal dari Manado, menjual-jual. Iya, menjual-jual itu bahasa Karo, ibu. Itu sama dengan sapaan salam sejahtera di orang Karo. Hari ini perkawinan
mempelai Denmin dan Raiti. Dari perkawinan ini kita boleh menyaksikan bahwa perkawinan 100% otoritas Tuhan. Kita hanya menjalani. Mungkin kita bertanya, kenapa Raiki dulu berangkat ke Kupang ya? Palu, ke Palu. Awalnya hanya penelitian untuk urusan kuliah. Kemudian merasa betah dan nyaman di sana dan mencari pekerjaan di sana. Dan juga saya pikir Denmin bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari Sulawesi ke daerah Mandailing ya, Mandailing Sidempuan. Tiba-tiba ditempatkan lagi ke Palu. Pada waktu yang indah dan tepat, dia bertemu di sana. Perjalanan panjang, suka atau tidak suka. Saya tidak tahu apakah keluarga Denmin suka atau keluarga Sumbakti suka tidak suka, saya tidak tahu. Suka atau tidak suka, inilah rancangan Tuhan yang tidak bisa kita tolak. Yang bisa kita lakukan, merayakannya, mensyukurinya pertemuan ini. Jadi kita bersyukur dengan perkawinan kedua mempelai. Persahabatan kita, prinsip kita semakin luas. Sudah pernah ke Sumatera, Ibu? Mana Ibu orang tua Denmin? Berapa orang dari Manado, Bu? Berdua. Sudah pernah ke Sumatera? Ibu ini sudah, Ibu belum. Perkawinan ini yang menggiring Ibu ke Sumatera. Kami Ibu pernah ke Manado, Langa? Belum pernah ke Manado. Suatu hari harus Ibu undang ke sana. Ini rancangan Tuhan yang indah atas perkawinan mempelai berdua. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Kidung Agung, Song of Songs. Kidung Agung adalah kidung pilihan, kidung terbaik, kidung yang paling indah, yang menyanyikan tentang cinta dan perkawinan. Mulai dari pasal 1 sampai selesai Kidung Agung, kitab Kidung Agung, ini merupakan syair terhadap suami dan istri, pasangan pengantin. Mereka sama-sama mengungkapkan rasa cinta kasih mereka, cinta kasih yang standar. Kitab Kidung Agung kita katakan juga adalah gambaran daripada hubungan Allah dan umatnya. Hubungan yang penuh cinta kasih, seperti hubungan suami istri. Sehingga kitab Kidung Agung ini sering kita katakan sebagai kitab yang memberikan gambaran tentang pernikahan. Saya senang sekali selalu mengambil bahan renungan dari kitab Kidung Agung yang secara umum gereja jarang mengkhotbahkannya. Apalagi ada orang yang mengatakan ini kitab seks katanya. Padahal tidak, ungkapan kasih yang dalam antara Allah dan umatnya. Kalau kita lihat di dalam bacaan kita mulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 12, di sana selalu dikatakan pengantinku, pengantin. Ini adalah gambaran tentang sepasang kekasih yang menikah. Secara keseluruhan, kitab Kidung Agung ini menggambarkan pernikahan itu seperti kebun. Mulai dari pasal 1 sampai terakhir, penulis kitab Kidung Agung mengatakan bahwa pernikahan itu seperti kebun. Apakah itu kebun bunga? Kalau kita lihat di bacaan kita tadi juga terlihat. Iya, ada kebun bunga.
seperti mawar dari Saron. Kalau kita lihat pasal 2, apakah kebun itu kebun buah-buahan, apel, dan yang lain-lain yang kita lihat di dalam bacaan kita ini tadi, buah delima. Dikatakan bahwa perkawinan itu sama dengan kebun. Apakah itu kebun bunga, kebun buah-buahan, atau kebun tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah yang harum, pohon-pohon kemenyan, mur, gaharu. Itu semua adalah model kebun tumbuh-tumbuhan. Tetapi pada intinya kita pilih mengatakan bahwa perkawinan itu seperti kebun. Luar biasa ya, seperti kebun. Ingat catatan di renungan khotbah kalian. Pernikahan itu seperti kebun. Apa bedanya kebun dengan hutan ataupun padang? Kalau hutan padang itu menakutkan. Banyak binatang buas di sana, penuh dengan misteri. Ketika orang tersesat di hutan belantara, dia terancam ketakutan, kurang manusiawi. Tetapi kalau kebun, kalau kita lihat tadi di bacaan kita, hai dindaku, pengantinku, engkau seperti kebun yang berpagar tertutup. Kebun itu sangat privat, tertutup, ada pagar. Rumah tangga, pernikahan itu seperti kebun rumah tangga. Kita katakan rumah tangga, rumah yang bertangga. Rumah bertangga itu konteks zaman dahulu, rumah yang memiliki tangga. Ketika naik atau turun, masuk atau keluar pemilik rumah, tangga itu akan ditutup atau dibuka, diangkat atau dipasang. Kalau dia tidak izinkan orang lain masuk ke rumah itu, maka tangga itu dibawa masuk ke rumah. Artinya rumah tangga itu privat. Kebun itu bersifat privat. Kebun itu memiliki sentuhan seni dan karya. Kebun itu dipelihara, sangat manusiawi, agung. Kebun itu berperadaban. Kita bisa membedakan mana rumah orang-orang elit, dalam arti saya tidak berbicara tentang ekonomi, tetapi selalu jauh lebih elit, selalu rumah yang berkebun, bertaman bunga dengan tidak bertaman bunga, sungguh berbeda. Rumah-rumah yang bertaman bunga biasanya seleranya juga bagus. Kebun itu manusiawi. Kalau seseorang tersesat di kebun jeruk, dia tidak akan takut. Tetapi orang tersesat di dalam hutan, dia akan ketakutan. Jika orang tersesat di kebun ataupun di taman bunga, dia akan bahagia menikmati bunga-bunga. Tetapi orang yang tersesat di dalam hutan belantara, dia akan ketakutan. Jadi sungguh berbeda. Walaupun mungkin saja jenis tanamannya sama, hutan dan kebun, tetapi sangat berbeda antara hutan dan kebun ataupun taman. Dan perkawinan disamakan dengan taman. Kenapa? Perkawinan yang pertama sekali Adam dan Hawa terjadi di Taman Eden. Sehingga saya juga orang mempersoalkan, apakah hanya di gereja pemberkatan? Adam dan Hawa di taman mereka diberkati. Walaupun kita harus menghargai gereja, sebab gereja secara simbol adalah pertemuan umat dan Tuhan. Perkawinan pertama terjadi di Taman Eden. Saudaraku, ketika kita berbicara bahwa perkawinan itu sama dengan taman, secara spesifik di dalam Alkitab itu ada Taman Eden, kebun. Apa yang bisa menjadi perenungan bagi kita? Yang pertama, Devmin dan Reiki. Yang pertama adalah
Di Taman Eden terjadi komunikasi, hubungan yang dekat antara Allah dan umatnya. Itu yang kita bayangkan ketika kita berbicara tentang Taman Eden. Bagaimana Allah menghampiri Adam dan Hawa di Taman Eden. Setiap hari Allah menyapa Adam. Di Taman Eden kita bisa merasakan hubungan yang dekat antara Allah dan manusia. Jadi saudaraku, Taman Eden itu adalah tempat ataupun di taman di mana terjadi percakapan, cengkrama antara manusia dan Allah. Dan ketika keluarga itu kita katakan taman, seperti Taman Eden, di keluarga itu memang betul-betul orang-orang, suami, istri, dan anak yang selalu berkomunikasi dengan Allah. Ini yang menjadi perenungan pertama bagi kalian. Keluarga itu adalah tempat anggota keluarga berkomunikasi dengan Allah. Banyak sekali orang Kristen memandang hanya gereja tempat berkomunikasi Allah dan manusia. Di gereja dia bernyanyi, di gereja dia mendengar firman, di gereja dia berdoa, tapi di rumah nggak pernah bernyanyi, nggak pernah baca firman, jarang berdoa. Banyak pandangan tempat memuji Tuhan itu hanya gereja. Padahal Taman Eden, keluarga, tempat pertemuan antara keluarga dan Allah yang pertama sekali di dalam keluarga. Jadi karena itu kita selalu mengatakan pasangan-pasangan Kristen itu harus seiman. Gak boleh satu Kristen satu agama yang lain. Di GBKP itu gak bisa, Bu. Entah saya tahu, gak tahu di gereja ibu ya. Gemim ya, Bu ya? Sama ya? Sama. Tidak ada perkawinan lain iman. Harus satu iman. Bahkan kalau bisa selevel iman kita. Kalau nggak selevel repot. Suami nggak mau ke gereja, istri rajin ke gereja. Pertengkaran setiap hari. Kapan Pak kau ke gereja? Kapan Pak kau ke gereja? Akhirnya suami mengatakan, kau gereja-gereja ada puncakmu berkelahi. Itulah tidak selevel. Dalam keluarga itu memang tidak bisa ditawar-menawar sebagai Taman Eden. Keluarga itu adalah tempat pertemuan antara kita dengan Allah. Jadi Reiki hebat pelayanannya sampai ke provinsi-provinsi lain. Waktu itu kan bilangnya, iya, gereja pertama kita adalah keluarga kita. Apapun ceritanya, gereja pertama kita adalah keluarga kita. Bahkan saya selalu mengatakan, saya sebagai pendeta, jemaat pertama saya adalah keluarga saya. Sebagai pertua di atas, jemaat pertama yang dilayaninya adalah keluarga. Orang Kristen sebagai imamat yang rajani, dia sebagai imam pertama sekali di tengah-tengah rumahnya. Ini fondasi yang kuat bagi setiap keluarga. Keluarga sebagai aman. Yang kedua kalau kita lihat Taman Eden, di sana Tuhan perintahkan supaya manusia Adam dan Hawa memelihara ciptaannya, berkembang biak. Artinya di Taman Eden itu Tuhan memerintahkan supaya Adam dan Hawa berkarya, bekerja. Kita harus punya sumbangsih yang baik di tengah-tengah dunia ini, apapun pekerjaan kita. Tidak ada manusia yang tidak bekerja. Jadi perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa untuk berkarya, bekerja. Demikian juga keluarga sebagai kebun, taman. Kita dipanggil Tuhan untuk bekerja. Jadi kalau belum memiliki pekerjaan, gak usah menikah. Saya berani mengatakan seperti itu, karena akan repot. Mungkin Bapak Ibu gak setuju semuanya, tapi itulah realitanya. Menikah itu orang yang bekerja dan mau bekerja. Saya tidak berbicara bekerja itu PNS. Saya tidak mengatakan bekerja itu
pegawai. Saya tidak mau mengatakan bekerja itu pengusaha. Bertani, tarik grab, pembantu, itu juga adalah pekerjaan. Ini panggilan Tuhan di kebun, di Taman Eden, berkarya. Pasangan-pasangan juga harus bekerja. Ibu rumah tangga juga adalah pekerjaan. Jadi, bagaimana Bapak Ibu, setujukah Bapak Ibu kalau belum bekerja anak kita nggak usah menikah? Kalau taruh lebih sini kamu, tebang upir kayak lagi. Bekerja dan mau bekerja ya, bekerja atau mau bekerja. Karena kenyataannya bisa kita lihat ketika keluarga yang menikah tidak memiliki pekerjaan, maka keluarganya itu akan terancam konflik terus-menerus, bahkan sampai kepada perceraian. Saya seringkali dulu mendengar ketika saya melayani di kampung, anaknya yang laki-laki susah diatur, nggak mau kerja, bangun jam 11 pagi, pulang ke rumah jam 1 dini hari. Kerjaannya hanya minta uang. Kalau disuruh orang tuanya bekerja, dia marah. Kalau dia minta uang tidak dikasih, dia mengancam. Keluarga ini merasa repot dengan anak lajangnya. Kemudian apa katanya? Suruh saja jangan nunggu, suruh menikah, supaya dia tahu bertanggung jawab. Memang sih adanya kasus 1-2 sesudah menikah baru bertanggung jawab. Tapi repotlah, itu spekulasi menurut saya, spekulasi. Kalau kerja menikah dulu baru nanti mau, kerjaan banyak. Yang penting mau, saya tidak mengatakan jenis pekerjaan. Orang yang bekerja dan mau bekerja. Panggilan Taman Eden adalah berkarya. Tidak ada manusia yang tidak berkarya. Saya tidak berbicara soal strata ataupun golongan dalam pekerjaan. Saya tidak berbicara tentang seberapa besar pendapatan suami atau istri. Intinya sama-sama berkarya. Tapi perlu catatan, bukan pula karena ekonomi membuat kita berantem di dalam keluarga. Iya. Kadang yang berbeda ya visi kita. Si istri lebih berorientasi kepada investasi. Sering sekali si suami berorientasi kepada hobi. Ketika memiliki uang, istri berpikir tentang investasi. Kalau ada uang kita 1 juta, belilah 1 gram emas pun tak apalah. Tahun depan mudah-mudahan sudah 1.200.000. Tapi si suami berorientasi kepada hobi. Kalau ada uang kita beli mobil lah, beli mobil atau ganti mobil. Iya, atau beli pakaian-pakaian yang bagus. Ini betul. Bisa saja perbedaan ini membuat kita berkelahi. Tapi mari di dalam pernikahan kita keluarga sama-sama membangun ekonomi rumah tangga kita. Sama-sama satu visi membangun ekonomi rumah tangga kita. Yang ketiga saudaraku, kebun yang pernikahan yang kita samakan dengan kebun. Di Taman Eden, Adam dan Hawa sungguh-sungguh saling mencintai. Walaupun negatifnya ya, sampai-sampai cintanya melakukan dosa pun bersama. Dan seperti itu ya, cinta itu. Kita makanlah buah ini, kata si Hawa. Ayo kita makan. Karena saling mencintai, terlalu mencintai sampai-sampai tak bisa lagi memilah-milah yang mana benar, yang mana tidak. Intinya saya tidak mau berbicara tentang itu. Intinya bahwa perkawinan Adam dan Hawa dipenuhi dengan cinta, kasih. Demikianlah perkawinan. Perkawinan adalah tempat yang paling ideal untuk mencintai.
Perkawinan adalah tempat yang paling ideal untuk mengerti akan cinta. Kalau pacaran itu belum cinta yang ideal. Tetapi ketika menikah, kita akan mengerti cinta yang ideal, cinta yang berkorban. Di mana kita temukan? Di perkawinan. Di dalam perkawinan kita mengerti bahwa perkawinan itu adalah tempat yang paling ideal untuk mempraktekkan arti cinta. Tempat yang paling ideal untuk memperjuangkan apa arti cinta. Cinta sehidup semati hanya ditemukan di perkawinan. Sehidup semati bukan satu hidup satu mati, tapi cinta seumur hidup. Di mana dicari cinta seperti itu? Nggak ada, hanya di perkawinan. Di mana kita mengerti arti cinta yang sesungguhnya, bukan di persahabatan, bukan di orang tua. Orang tua juga hanya kita sama orang tua kita hanya meminta. Orang tua kita juga memberi. Tetapi di perkawinan memberi dan meminta, menerima dan berkorban. Iya. Tempat untuk memelihara cinta yang paling ideal adalah keluarga. Jadi dari arti kebun ini tadi kita bisa katakan bahwa perkawinan itu sama dengan kebun. Ya, seperti itu kita lihat gambaran bagaimana cinta dibangun di tengah-tengah keluarga. Disitulah arti yang kita pahami sesungguhnya. Ya, sebagai contoh Reiki dan Devmin. Kalau kita masih pacaran, uangku, uangmu. Kan begitu ya. Walaupun sekali-sekali bolehlah ditraktir. Tapi uangmu. Sekali-sekali ku traktir, oke lah. Tapi kalau sudah menikah, gimana? Uangmu, uangku gitu. Uangmu, uangku. Atau uangku. Yang ketiga ya. Iya, jangan juga menikah. Uangku dek, uangmu kita bagi. Itu gak adil. Iya, uangmu, uang. Itu kalau udah menikah. Berkorban itu. Kadang income nggak sama, tapi kita satu dompet. Kadang keluarga yang mau ditolong juga nggak sama. Saya sering mendengar ada satu dokter yang mengatakan begini, tahu pendeta? Di rumahku, aku dokter ini. Di rumahku anak, mama bapakku, akulah paling miskin katanya. Saudara-saudaraku semua the head. Dia dokter ini, dokter spesialis. Tapi dia katakan dia paling miskin, anak bapak mamanya. Dan aku aja selalu dibantu. Tapi suamiku itu, dia yang paling kaya anak bapak mamanya. Di rumahku, di rumah orang tuaku, aku paling miskin. Tapi dia paling kaya. Kami pun susah di mata keluargaku, sementara dia paling punya di mata keluarganya. Dampaknya apa? Yang selalu dibantu itu tahu pendeta, keluarga suamiku. Aku malah dibantu sama abang-abang kakak-kakak. Kalau keluarga suamiku sebentar lagi kuliah adiknya, Bangka, kuliah dari kakak ya. Menikah adiknya, Bangka, siapkanlah dana aku mau menikah ya. Tua mertuaku, Bangka, kakaklah yang punya uang, kakaklah yang menolong mama kita ya. Di sanalah arti cinta kita pahami di keluarga. Sekalipun mungkin saja satu pihak keluarga yang harus ditolong, kita pada pihak yang selalu menolong, cinta akan diajarkan kepada kita. Rela berkorban, kan itu standar cinta. Sekalipun orang mengatakan 100 kali satu hari, I love you, kalau tidak ada pengorbanan, itu hanya nonsense. Omong kosong. Dalam keluarga kita akan mengerti arti cinta.
pasangan kita memiliki kelemahan. Mungkin saja si Reiki ini, saya nggak tahu kemarin, si Reiki jago berbisnis. Saya nggak tahu urusan rumah tangga, pintar Reiki. Pintar ya? Oke, mantap lah. Oke, urusan rumah tangga pintar, urusan ekonomi pintar, urusan menata hati belum tentu pintar. Menata hati saya pikir kita paham semua ya. Ada orang memiliki banyak kelebihan, pintar cari makan, pintar mengelola rumah, tapi nggak pintar mengelola hati. Iya, sering sekali kata-kata, ucapan melukai, nggak pintar menata hati. Arti perkawinan adalah mengerti arti cinta yang sesungguhnya, berkorban, kan seperti itu. Kalau misalnya istri kita nggak pandai menata hatinya, emosional contoh, gampang panik contoh, di sanalah suami berkorban. Dia lebih tenang, lebih mampu menahan emosi. Dan itulah arti pernikahan, arti cinta, berani berkorban. Iya, jadi pokoknya luar biasa lah pernikahan ini. Walaupun banyak dinamikanya, kadang kita berada di dalam kekurangan, kadang kita berada di dalam sakit penyakit, kadang kita berada di hadapan konflik-konflik keluarga. Itu semua dinamika yang indah, yang membuat ritme perkawinan kita semakin indah. Jadi syukurilah itu. Sehingga kita katakan tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk bercerai. Di dalam renungan kita, di dalam perkawinan itu tidak diceritakan tentang anak. Hanya pujian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Tidak ada digambarkan kehadiran seorang anak. Kenapa tidak disinggung? Kan kalau menikah itu ada anak baru sempurna. Itu konsep kita. Konsep Alkitab tidak seperti itu. Konsep Alkitab, suami istri saling mencintai, itu syarat pertama. Selain itu hanya bonus-bonus. Kalaupun tidak ada anak, ini bukan untuk mereka ya, tapi untuk kita semua. Karena masih ada keluarga-keluarga yang memilih bercerai karena tidak memiliki keturunan. Anak bukanlah syarat untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkawinan. Cinta adalah syarat utama. Memang banyak pasangan yang berusaha berobat ke sana kemari untuk memiliki anak. Banyak orang yang berdoa untuknya supaya memiliki anak. Tidak salah. Tetapi yang salah ketika tidak memiliki anak, alasan bercerai, itu yang salah. Saudaraku, inilah renungan kita pada saat ini supaya kaum mempelai berdua sungguh-sungguh melakoni bagaimana makna taman kebun, taman Eden, sebagaimana keluarga kaum adalah kebun. Iya, kita yakin mempelai ini berdua akan sukses di dalam pernikahannya. Sukses. Sukses artinya setia sampai mati. Itu gambaran sukses. Dalam keadaan apapun, mereka akan memiliki cinta yang tahan uji. Untuk itu keluarga juga harus mendukung. Iya, orang tua mempelai berdua mendukung keluarga ini, mengerti akan kondisi orang keluarga ini. Dan biarlah orang tua kedua belah pihak dan juga mempelai jujur satu dengan yang lain. Kami ini sudah menjadi satu keluarga. Keluarga Deming dan keluarga Reiki ini sudah menjadi satu keluarga. Tidak ada lagi yang terselubung di sana. Terus terang, nggak usah pasang gengsi di keluarga. Keluarga tuh sampai pasang gengsi lah, apa adanya aja. Ya kan saya sekali keluarga pasang gengsi ya, demi gengsi ditutup-tutupi padahal bau. Keluarga itu terbuka, orang tua juga terbuka.
yang paling penting lagi, Eda, saya pikir si Reki ini juga putri kesayangan sama dengan Reka ya. Kamu pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari kecil, berjuang sekuat tenaga dari kecil untuk memperjuangkan anak-anak. Tapi hari ini mereka sudah menikah. Sebagai orang tua, kita tahu batasan untuk masuk di keluarga anak-anak kita. Sekalipun advice kita, saran kita baik, tapi belum tentu baik bagi anak-anak kita. Izinkan mereka mengarungi kehidupan rumah tangganya. Jika dia minta advice, berikan, tetapi jangan dipaksa. Ya, mungkin kita memiliki target-target dalam hidup, apalagi zaman dulu orang Karubu, kalau 5 anaknya, maunya dia meninggal sudah menyediakan 5 rumah untuk anak-anaknya. Iya, tetapi jika itu tidak menjadi kebaikan bagi anak-anak kita, misalnya kita paksa, kau begini nak, kau begini nak, kau begini nak. Kita mau seperti kita, anak kita. Kalau mama sudah menyiapkan rumah satu-satu untuk kalian, jadi tahun pertama pernikahanmu kau sudah harus punya ini. Tahun kelima pernikahan kalian sudah segini grade ekonomi kalian. Tidak mesti sama. Orang tua hadir sebagai pemberi nasihat bila itu dibutuhkan keluarga anak-anak kita. Berbahagialah keluarga kedua belah pihak. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.